Nah, oke Mas, saya pengen jadi orang bertakwa, tapi tantangannya tadi Mas, ada hawa nafsu yang harus dikalahkan kan gitu. Maka di sanalah ada pertempuran abadi yang di sanalah ada pertempuran abadi antara hawa nafsu versus wahyu. Dan saya tulis di situ every single time. Makanya ada salah satu dalil dia bilang jihad terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Kita baru kembali dari perang besar ke perang yang lebih besar lagi, perang kecil untuk pada perang yang lebih besar. Dan itu hadisnya doif gitu kan. Ya, ada yang Mas itu hadisnya doif Mas. Iya, tapi ada ulama juga Mas. Secara hadis memang lemah, bahkan doif gitu, lemah doif. Tapi secara muatan konten ini sahih, benar. Kenapa? Karena kalau lawannya jihad sama musuhnya di Amerika sana, butuh momentum untuk ketemu. Perangnya masih nanti. Tapi kalau hawa nafsu, perangnya kapan? Saya mau nanya, kalau perang sama hawa nafsu, perangnya kapan? Setahun? Sebulan? Setiap saat, every single time. Makanya apa Allah bilang? Bertakwalah kamu dimanapun kamu berada. Jadi takwa itu bukan hanya pada saat sholat, jalanin perintahnya Allah, saat sholat aja, sedekah aja, enggak. Tapi takwa di jalanan. Apa takwa di jalanan? Enggak ngelanggar lampu merah. Bertakwa itu adalah memilih apa yang Allah pilihkan, wahyu, bukan keinginan kita, nafsu. Ini selalu dihadapin loh kita kayak gini. Contoh ya. Contoh ujian bertakwa, contoh. Dari bangun pagi sampai mau tidur. Bangun pagi, melek. Disitulah takwanya diuji. Yaitu apa? Mau megang handphone dulu, atau apa tuntunan Allah secara wahyu kalau bangun pagi? Baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kan gitu ya. Tapi kita biasanya keinginan hawa nafsu langsung nyari apa? Handphone mana? Handphone. Nah, di situ. Tantangan takwa pertama pagi di situ. Terus, apalagi? Tantangan abis pagi ngapain ya? Pagi-pagi kira-kira ngapain ya? Oh, duha. Tantangan mau duha. Di waktu duha. Nanti lagi ya. Duha masih panjang kok waktunya. Masih sampai jam 11-an lewat kok. Ini aja dulu, masak dulu, ini aja dulu, ngerjain ini, atau ini dulu aja, ini aja. Tantangan takwa lagi di situ. Tantangan takwanya di situ. Jadi every single time. Bahkan anak datang kayak tadi tuh. Saya lagi mempelajari ini, tiba-tiba anak datang, bulu matanya tuh dicukur sama dia. Dia nggak tahu ya, nonton YouTube, entah YouTube-nya siapa. Terus gunting bulu matanya sendiri, gitu, cekrek gitu. Datang, mukanya ketakutan. Lah, di situ tantangan takwa. Mau ngikutin hawa nafsu atau wahyu? Kalau hawa nafsu kira-kira diapain? Kira-kira kita apain? Anak berantakin rumah. Keinginan hawa nafsu ngapain? Marahin. Dan itu puas banget kalau udah marahin, ya. Lah ini kita pertanyaannya, hidup dengan hawa nafsu atau wahyu? Kalau wahyu tuntunannya apa? Tuntunan wahyu ketika anak datang itu kondisi bermasalah, kira-kira gimana? Duduk atau sama sejajar sama anak itu, kemudian senyum. Iya nak, kenapa nak? Diajak bercanda, digituin, gitu. Tantangan aja. Beli sayur, ada aja tantangannya. Bahkan jangan salah, every single time, EST, ini harus diingetin, EST, inget every single time. Bawa motor, apa nih tantangan takwanya? Biasanya Rasulullah kira-kira nuntun saya apa untuk di kondisi yang kayak gini? Lagi punya utang banyak, kebutuhan sangat tinggi. Di situ tantangan takwanya apa? Kamu mau ikut hawa nafsu atau wahyu? Hawa nafsu kira-kira apa? Kalau ngikutin hawa nafsu, kira-kira ngapain? Yang terparah mungkin nyuri gitu ya.
atau kabur, atau pakai uang riba, atau nipu orang. Itu ngikutin hawa nafsu. Tapi ngikutin wahyu apa? Ayo, kamu mau bertahan nggak nyentuh riba? Kamu masih percaya nggak dengan pertolongan? Selalu kita, kawan-kawan, selalu, every single time dihadapkan oleh tantangan ketakwaan ini. Jadi jangan hanya dipikir, selama ini beneran saya hanya tahunya takwa itu adalah menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yes, that's it, good, bener. Tapi jarang yang jelasin ke saya, maksudnya gini loh mas, di jalanan takwa tuh kayak gini loh mas. Lagi dengerin kajian kayak gini, takwanya apa? Tantangannya apa? Tantangan takwanya apa? Dan tarikan hawa nafsunya apa? Tarikan hawa nafsunya bilang gini, saya udah tahu ilmunya, gak usah dicatat. Tantangan nafsunya, bosen, tidur, ngantuk. Nafsu tuh pengen hal-hal yang bikin kita enjoy. Ya semau-mau kita gitu. Tapi ngikutin wahyu, ayo, apa tuntunannya gitu kan kawan. Dan saya mau ngasih tahu, ketika kita ngikutin hawa nafsu, yakin deh nggak enak, semuanya nggak enak, dari banyak dimensi akan nggak enak. Contoh, di dimensi sosial atau sama keluarga, ketika marahin anak gitu ya, marahin anak terus, efeknya apa selesai sampai situ? No. When you raise your children, you raise your grandchildren. Ketika kamu gedein anakmu, kamu lagi ngegedein generasi selanjutnya, cucumu. Karena dia itu kan diduplikasi sama dia. Efeknya apa? Keluarganya berantakan. Tantangan lagi ngobrol sama istri, ngikutin hawa nafsu. Udah itu tempur di rumah, panas. Saya mau ngasih tahu intinya, orang-orang ngikutin hawa nafsu susah. Wahai Daud, bekerjalah para Allah kan, dan kamu jangan berikanlah pertimbangan secara adil. Janganlah kamu mengikuti hawa nafsumu. Karena kalau ngikutin hawa nafsu, ini akan ngejauhin dari yang kanan, takwaan dari Allah. Silakan di next Mas Sony. Nah, hawa nafsu itu, saya akan cepet ya, saya nggak punya banyak waktu nih. Itu ada 2 kawan-kawan, ada 3 malah, simpelnya. Hanya ada hawa nafsu tentang perut dan hawa nafsu tentang syahwat. Wis, itu tak ternyata. Profesor Dr. Hamka bilang seperti itu. Perut dan syahwat. Siapa lagi? Ibnu Taimiyah bilang seperti itu. Sebentar Mas ini sedikit. Nah, sini. Perut dan syahwat. Dan nanti kalau Anda lihat gitu ya, Anda lihat hierarchy of needs, segitiga Maslow, ternyata segitiga itu semuanya hanya tentang paling bawah perut, ke atas tuh tarikan syahwat semua. Jadi inilah yang harus diwaspadai kan, 2 ini ya. Makanya itu yang ditunggangin sama setan tuh, kan gitu. Dan sempurna banget. Ramadan jadi latihan buat ngekang itu. Perutnya dikekang, makan minum dikekang, syahwatnya dikekang. Jangan ngomongin orang, tahan amarah. Vaksinnya dikasih nih, virusnya tuh dilemahin karena setan-setannya jin-jin lagi pada diikat kayak gitu. Silahkan Anda nanti lihat aja ya ayat-ayatnya di sana. Klik Mas Sony. Nah, lawannya hawa nafsu adalah wahyu. Tapi untuk kita ngikutin wahyu perlu ilmu. Iya mas, saya nyadar nih. Karena kalau keikutan ngikut hawa nafsu terus kawan-kawan, itu efek ya. Dia nggak sadar bahwa dirinya itu salah. Ngikutin sesukanya dia, dan dia ngerasa lagi ngebangun semuanya, memperbaiki semua, padahal lagi ngancurin. Dia merasa orang paling berjasa, padahal paling rusak. Itu digambarin sama Allah di surat Al-Baqarah awal-awal. Someday kalau kita punya banyak waktu kita bahas lah ya. Nah, ilmu untuk wahyu, ingin ikut wahyu, maka perlu ilmu. Next.